Dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali lagi berkumpul di sini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pembacaan kita pagi ini saya ambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Untuk itu sekali lagi saya meminta jemaat Tuhan untuk berdiri dengan saya, dan kita akan menjadi tim yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya akan mulai. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamat Nyanyian. Jemaat. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbunyi airnya, sekalipun gunung goyang oleh gelombangnya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan diguncang. Allah bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan siksa alam menyertai kita, kota benteng kita di dalam halayak. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan musuh tanah, menumbuhkan ombak, membakar kereta-kereta perang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah halayak. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, bahkan menerangkan kebenaran firman Tuhan dan mengalaminya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pagi ini saya mau beri judul dari khotbah singkat saya, yaitu diam, tenanglah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diam adalah sebuah kata yang dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya tidak bergerak dan tidak bersuara. Sementara kata tenang artinya tidak gelisah, tidak kacau, dan tidak rusuh. Nah, kedua kata ini, kata diam dan kata tenang, digunakan secara bergantian dalam Alkitab untuk peristiwa-peristiwa hidup yang berbeda. Saya akan mengangkat beberapa contoh untuk membuat kita memahami kata diam dan tenang. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3, sedang terjadi sebuah peristiwa kelaparan di negeri orang Filistin, dan Tuhan menginginkan Ishak untuk diam di tempat itu, untuk tidak pergi dari tempat itu, untuk tidak bergerak dari tempat itu, untuk jangan pergi kemana-mana. Saya akan membacakan ayat itu kepada kita untuk menolong kita memahami teks ini. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan
memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang ke-6 berkata, jadi tinggallah atau berdiamlah Ishak di Gerar. Rupanya dengan peristiwa kelaparan ini, Ishak berniat untuk pergi ke Mesir cari pertolongan. Padahal di Gerar saat itu sedang terjadi kelaparan. Tuhan bilang, diam, tinggal di situ. Tidak saja seperti itu, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Dalam contoh yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27, di situ sedang terjadi peristiwa angin sakal yang menimpa perahu para murid, dan Tuhan meminta mereka untuk tenang sementara mereka sudah panik. Saya baca itu untuk menolong kita di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Sesudah itu Yesus pergi memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kedua kata ini, diam dan tenang, secara bersamaan dipakai oleh Tuhan untuk menghardik angin taufan yang akan menenggelamkan perahu murid-murid Yesus yang sedang menyeberangi danau. Saya baca itu di dalam Markus pasal 4 ayat 39 sampai 40 berkata seperti ini. Ia pun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan yang sama juga dikatakan di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10. Statement ini berkata, "Diam, ketahui dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu."
oleh Tuhan. Tetapi tidak saja sampai di situ. Kita akan belajar untuk mengikuti secara keseluruhan ayat ini. Di dalam ayat yang ke-11 tadi, kita akan melihat dia berkata, diam, aku ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa harus diam? Mengapa harus tenang? Ketika berhadapan dengan bumi yang berubah, mengapa harus diam? Mengapa harus tenang? Ketika berhadapan dengan gunung-gunung yang bergoncang, mengapa harus diam? Mengapa harus tenang? Ketika berhadapan dengan ributnya air laut, mengapa harus diam dan mengapa harus tenang? Ketika berhadapan dengan bumi yang berubah, alasannya adalah karena Dia Allah telah terbukti mengendalikan segala sesuatu. Katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan seperti ini. Allah, oh no, ayat ke-1 kali ya. Ya, oke. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Pemazmur memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, sehingga dia menyampaikan pernyataan-pernyataan ini, dia menyampaikan nyanyian-nyanyian ini. Saudara-saudara, pemazmur sedang menceritakan tentang pengalaman pribadi dia di dalam keadaan-keadaan yang sangat kacau, sehingga ungkapan-ungkapan yang dia ungkapkan dalam metafora tadi menggambarkan kekacauan-kekacauan yang dahsyat dan luar biasa, dan itu dilatar belakangi oleh pengalamannya yang kalau kita baca, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh bangsa Israel yang diceritakan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-32. Di sana ada sebuah kesukaran yang sedang melanda Israel, di mana Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Dan Raja Asyur sedang mengintimidasi bangsa itu dan menghujat Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Dan tidak saja itu, dia juga menghujat Raja Hizkia sebagai pemimpin dari bangsa itu. Saya baca di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 15. Di situ berkata seperti ini. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Ayat 17. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Perhatikan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-20 dan 22 berkata, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Ayat 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Di sini pemazmur mau membawa kita kepada sebuah pernyataan keyakinan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan. Yang berkata bahwa Tuhanlah tempat memperoleh kekuatan. Yang berkata kepada kita bahwa Tuhanlah tempat pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia menggambarkan itu dengan menggunakan kata-kata bahwa Tuhan itu adalah kota benteng.
dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita tenang? Tadi mengapa kita harus tenang? Karena Allah yang kita percaya, Dia telah terbukti melakukan dan mengendalikan segala sesuatu. Dan bagaimana kita harus tenang? Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 6 ayat 62. Mazmur pasal 62. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Di situ firman Allah berkata seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita mencari tenang? Dekat dengan Allah. Ini adalah pengakuan Daud. Apa artinya dekat? Dekat berarti tidak jauh. Dekat berarti akrab. Dekat berarti memiliki intimasi, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya saya bisa berkata bahwa orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, orang-orang yang akrab dengan Allah, dia akan memiliki ketenangan. Orang-orang yang jauh dari Allah, dia tidak akan memiliki ketenangan. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia bisa merasakan kehadiran Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia bisa merasakan kuasa perlindungan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia akan merasakan kuasa dari pertolongan Allah. Saya bisa memberikan analogi seperti ini. Lampu ini ada di sini, dan orang-orang yang sedang terang, dan orang-orang yang berada di sini, dia akan merasakan cahaya dari lampu ini. Dia akan menikmati terangnya lampu ini. Dan tetapi kalau ketika engkau menjauh dari daerah ini, ketika pada malam hari, engkau tidak akan merasakan dampak daripada lampu ini. Demikian juga kebenaran ini bisa menolong kita untuk memahami bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah, dia akan merasakan kehadiran Allah, dan dia akan merasakan ketenangan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, firman Allah berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kebenaran ini saudara-saudara disampaikan, saya dan saudara bisa mengevaluasi diri kita. Apakah kita sedang kacau? Apakah kita sedang takut? Apakah kita sedang galau? Dan kita berusaha untuk mencari pertolongan dalam keadaan-keadaan kesesakan dalam hidup kita. Kita memang tidak pernah bisa memahami apa yang terjadi besok hari. Karena saya dan saudara bukan orang-orang yang omnipresent, yang ada hari ini dan hari esok pun kita juga sudah lupa. Tidak, saudara-saudara. Kita sendiri dengan keadaan-keadaan seperti ini, kita sedang mendengar betapa penyebaran virus corona dan tanggapan terhadap penyebarannya telah membawa situasi menjadi situasi yang panik, situasi-situasi yang tidak diharapkan. Tetapi syukurlah pada pagi hari ini, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pengendalian Allah. Kita harus percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Dia adalah kota benteng kita yang paling teguh, yang digambarkan oleh pemazmur. Sekalipun bumi berguncang, sekalipun keadaan dalam sana, luar sana menjadi kacau, tapi orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan, yang ada di dalam kota benteng itu, Dia Allah yang akan melindungi engkau dan saya. Persoalannya adalah apakah engkau dekat dengan Dia?
berbicara secara fisik saja, tetapi dekat sedang berbicara tentang sebuah keadaan keakraban engkau dengan Tuhan. Engkau akan merasa tenang. Pagi hari ini pun saya percaya keluar dari rumah dengan kondisi pemaparan yang keadaan di Makassar ini, kita boleh melihat bagaimana progresnya meningkat. Dan saudara-saudara mengambil langkah untuk datang di sini, ini pun juga sebuah langkah untuk mendekat dengan Tuhan. Katakan amin. Dan orang-orang yang datang di sini, saya percaya kalau mereka adalah orang yang apalagi namanya sedang berada dalam kondisi yang kita tidak tahu, percayalah pada pagi hari ini Allah Roh Kudus akan menolong engkau, memampukan engkau, dan kuasa kesembuhannya akan menjadi bahagiamu karena engkau dekat dengan sumber itu. Ketika engkau dekat dengan Allah, engkau akan menjadi tenang. Ketika kebenaran yang singkat ini disampaikan kepada saudara-saudara, saya tidak sedang menjudge, dan kita yang paling tahu hati kita. Keadaan-keadaan yang tidak terprediksi di hari-hari ke depan. Kenapa kita kacau? Kenapa kita bingung? Memang karena memang kita bukan orang yang paham dengan masa depan. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia ada di masa depan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang mendekat dengan Tuhan, yang diam, yang menikmati apa yang Tuhan bilang. Tenanglah, jangan takut, ini ada aku adalah kota benteng, aku ada perlindungan yang paling ajaib, aku akan melindungi engkau. Mari pagi hari ini datanglah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dalam masa-masa yang sulit, yang tidak stabil, yang tidak pasti. Bisa kita lewati ketika kita tenang, ketika kita diam di hadirat Tuhan, ketika kita mendekat dengan Tuhan. Sekalipun badai bergelora, aku akan tenang bersama. Semua